Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Selamat bertemu kembali jemaat yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah atau dimanapun berada yang sempat menyaksikan acara Sabda Pagi yang disiarkan dari Puncak Gemim Sion Winangun. Hari ini Senin 15 Mei 2023. Kita akan mendahului sabda pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di sorga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami memanjatkan pujian syukur kepada Bapa, karena Bapa begitu baik bagi kami anak-anak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 dengan mendengarkan sabda pagi. Kami memohon kehadiran Roh Kudus untuk memberi kekuatan bagi kami semua, bagi hamba-Mu dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi rencana Tuhan yang luar biasa lewat sabda firman Tuhan di pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami semua siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan pada sabda pagi hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 14 ayat 17 sampai 18. Keluaran pasal 14 ayat 17 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kekuasaan Mesir dan Firaun dengan simbol kereta dan kuda mau menyatakan bahwa manusia sering mengukur kekuatannya melalui apa yang dimilikinya. Akibat kesombongan manusiawi, mereka lupa bahwa masih ada yang lebih berkuasa, yang tidak dapat diukur dengan apa yang dimiliki sebagai kekuatan yang dapat diandalkan. Terkadang Tuhan Allah memakai kesombongan manusia untuk membuktikan bahwa manusia itu tetaplah manusia dan bukan Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman hari ini mengungkapkan bahwa atas izin Tuhan Allah, dengan mengeraskan hati orang Mesir, maka mereka mengejar orang Israel, supaya terhadap Firaun dan semua pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, Tuhan Allah menyatakan kemuliaannya. Mereka semua mati tenggelam di laut Teberau. Ternyata Firaun bukan Tuhan yang berkuasa, melainkan Tuhan Allah yang membebaskan umat Israel dan menenggelamkan orang Mesir. Dialah Tuhan Allah yang sesungguhnya dan satu-satunya yang berkuasa atas dunia ini. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam hidup ini, kekuasaan dan kesombongan merajalela di mana-mana. Bahkan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi juga dalam lingkup hidup bergereja dan berkeluarga. Keegoisan dan keserakaan, bahkan penghormatan berlebihan terhadap jabatan dan kekayaan begitu menonjol sehingga secara tidak sadar hal ini telah menjadi Tuhan dalam tanda petik yang mengendalikan kehidupan seseorang. Firman Tuhan Allah hari ini mengajak dan mengajar kita untuk memahami bahwa kita dan semua yang kita miliki hanyalah titipannya. Tuhan menghendaki kita untuk memuliakan Dia sebagai Tuhan Allah dengan segala keberadaan kita, dan tidak dapat dibandingkan dan disandingkan dengan kekuatan manapun. Keluarga Kristen yang diingatkan agar jangan menyombongkan diri dengan kereta dan kuda yang kita miliki, atau harta dan kekuasaan. Karena Tuhan Allah sanggup menyatakan kemahakuasaan dan kemuliaannya
untuk mengalahkan kesombongan, keangkuhan dan keegoisan kita. Sebaliknya, marilah kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah kepunyaannya yang dipercayakan kepada kita untuk dikelola agar supaya Tuhan Allah yang kita muliakan, bukan harta dan kekuasaan kita. Kiranya kita akan selalu mengakui dan menyaksikan kuasa-Nya yang hebat dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan di pagi ini. Kami sadar bahwa sesungguhnya kami manusia yang banyak kali mengandalkan kekuatan kami. Kami banyak kali menyombongkan diri dengan apa yang kami miliki, dengan kekayaan, dengan jabatan, dan melupakan Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kami untuk meninggalkan segala tabiat kami yang jahat ini, dan kami beralih pada kebaikan-kebaikan dalam hidup untuk melihat dan menyaksikan bahwa sesungguhnya hidup kami kalau bukan Tuhan tiada apa-apanya. Mulai saat ini kami akan memulai kehidupan kami untuk mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, kekuatan kami menghadapi hari-hari kehidupan dalam tugas kerja dan pelayanan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Allah yang sempurna, yang adalah kekuatan kami satu-satunya. Haleluya, amin.